Perkenalkan, nama saya Sri Leni, saya berasal dari kelas C pagi, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, semester 7. Yang saya hormati Pak Kis Yuliansah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah menulis karya ilmiah. Baik, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengembangan Sumber Belajar Interaktif Belajar Bahasa Indonesia berbasis aplikasi Zoom Meeting pada mata pelajaran intensif untuk siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sengah Temilang. Yang pertama yaitu latar belakang. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi belajar siswa. Menurut Evelyn 2011 halaman 127. Pesan, manusia, dan bahan merupakan yang digunakan siswa untuk mencapai tujuan belajarnya. Sumber belajar dapat membangun pengetahuan dan keterampilan yang akan dituju oleh siswa. Sumber belajar juga dapat memberikan pengalaman belajar baru oleh siswa. Pada abad ke-25 ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat pesat. Banyak orang sudah menggunakan teknologi aplikasi Zoom Meeting untuk berbagai keperluan seperti rapat, kuliah, bisnis, bahkan dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Belajar secara interaktif dapat didukung dengan sumber belajar yang bervariasi. Belajar secara interaktif juga menuntut minat membaca siswa. Membaca intensif akan membantu pengalaman siswa dalam belajar interaktif. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimanakah pengembangan sumber belajar interaktif bahasa Indonesia berbasis aplikasi Zoom Meeting pada mata pelajaran intensif untuk siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sengah Temilang. Yang kedua, bagaimanakah hasil validasi produk sumber belajar yang dihasilkan. Yang C, tujuan pengembangan. Penelitian berjudul Pengembangan Sumber Belajar Intensif Bahasa Indonesia berbasis aplikasi Zoom Meeting pada mata pelajaran membaca intensif untuk siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sengah Temilang. Diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. D. Manfaat pengembangan. Yang pertama, manfaat teoritis. A. Penelitian ini memberikan teori relevan terhadap pengembangan sumber belajar berbasis aplikasi Zoom Meeting. B. Penelitian ini memberikan sumber informasi secara teoritik untuk pengembangan sumber belajar khususnya yang berbasis aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini dapat menyediakan sumber belajar membaca intensif bagi siswa. B. Penelitian ini dapat memudahkan siswa dalam mengakses sumber belajar membaca intensif secara interaktif, kapanpun dan dimanapun. E. Spesifikasi produk. Spesifikasi produk yang akan dihasilkan dalam penelitian ini ialah sumber belajar yang berupa aplikasi. Aplikasi sumber belajar dapat diakses melalui aplikasi Zoom Meeting. Penelitian ini akan mengembangkan sumber belajar membaca intensif secara interaktif berbasis aplikasi Zoom Meeting untuk siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sengah Temilang. Dengan adanya aplikasi Zoom Meeting, siswa bisa interaktif belajar di rumah dan bisa memahami penjelasan langsung dari guru. Selanjutnya, kajian pustaka. A. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama adalah penelitian dari Rizky Agung Sambodo, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2014. Yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Learning berbasis Android untuk siswa kelas 10 SMA atau MA. Masalah yang diangkat dalam penelitian Rizky 2014 halaman 6 ialah bagaimana pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis Android untuk siswa kelas 10 SMA atau MA. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena keduanya memakai basis Android dalam pengembangannya. B. Kajian teori. Yang pertama, sumber belajar. Menurut Sitepu 2014 halaman 18 mengemukakan bahwa sumber belajar adalah salah satu komponen baik data, objek ataupun benda dalam kegiatan belajar yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan,
kemampuan, sikap, keyakinan, emosi, dan perasaan. Data dapat berupa informasi yang berupa fakta, objek bisa berupa manusia ataupun benda-benda lain yang dapat diamati mata. Yang kedua, prinsip pengembangan sumber belajar. Secara umum, ada 3 prinsip dalam pengembangan suatu sumber belajar yang mencakup dasar pengembangan, tujuan pengembangan, dan komponen pengembangan, yaitu menurut Sitepu 2014 halaman 79. Yang ketiga, manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar adalah untuk memfasilitasi proses atau kegiatan belajar agar dapat berjalan secara interaktif, yaitu menurut Evelyn 2011 halaman 128. Yang keempat, tingkat kognitif penerima sumber belajar, yaitu perkembangan tingkat kognitif siswa perlu diperhatikan dalam pengembangan sumber belajar. Yang kelima, aspek pengembangan sumber belajar berbasis Zoom Meeting. Aspek pengembangan sumber belajar berbasis aplikasi Zoom Meeting terdiri dari 2 hal. Aspek pengembangan pertama ialah pemilihan wacana atau teks yang akan dimasukkan dalam aplikasi. Aspek pengembangan sumber belajar yang kedua ialah pemilihan konten berupa gambar dan video. Selanjutnya yang keenam, keterampilan membaca. Konsep membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan informasi atau pesan yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Tarigan tahun 2014 halaman 7. B. Tujuan membaca. Tujuan utama dalam membaca ialah untuk memperoleh informasi dan memahami makna dari pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Menurut Tarigan tahun 2012 halaman 9. C. Membaca sebagai suatu keterampilan. Membaca sebagai keterampilan tentunya erat dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam standar isi kurikulum KTSP, ada 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai siswa, yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. D. Membaca intensif. Membaca intensif tergolong sebagai bagian dari membaca dalam hati. E. Tahap-tahap dalam membaca. Ada 3 tahap dalam kegiatan membaca, yaitu tahap pra membaca, proses membaca, dan tahap pasca membaca. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam bab ini akan membahas mengenai yang pertama, model pengembangan, yang kedua, proses pengembangan, yang ketiga, uji produk yang meliputi desain uji coba, subjek uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. A. Model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan oleh peneliti ialah model penelitian dan pengembangan menurut Sugiono. Model ini memuat langkah-langkah yang sesuai untuk mengembangkan suatu produk di dunia pendidikan. Sugiono tahun 2010 halaman 409 membagi 10 langkah dalam penelitian dan pengembangan, yaitu pertama, potensi dan masalah. Potensi merupakan segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah, sedangkan masalah bisa menjadi potensi juga dapat mendayagunakan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi dapat dilakukan dengan melakukan wawancara atau observasi dari beberapa bagian yang ingin diteliti. Yang ketiga, desain produk. Desain produk harus berwujud gambaran alur kerja atau uraian ringkas agar mudah dipahami oleh pihak yang bersangkutan. Yang keempat, validasi desain, yaitu merupakan langkah untuk menilai rancangan produk yang dilakukan oleh beberapa ahli sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, perbaikan desain. Setelah dilakukan validasi oleh ahli, produk yang dibuat akan diketahui kelemahannya untuk selanjutnya diperbaiki oleh peneliti. Yang keenam, uji coba produk. Uji coba produk merupakan uji coba prototipe atau uji coba produk awal pada skala kecil untuk mengetahui kelemahan produk dan selanjutnya dilakukan revisi.
Ketujuh, revisi produk. Revisi produk adalah revisi yang dilakukan setelah uji coba produk pada skala kecil. Revisi dilakukan terhadap produk awal atau produk prototipe. Revisi yang dilakukan didasarkan atas komponen yang dinilai kurang efektivitasnya. Selanjutnya yang ke-8, uji coba pemakaian. Uji coba pemakaian adalah uji coba produk yang telah dilakukan perbaikan desain dan revisi produk pada skala yang lebih besar. Yang ke-9, revisi produk, yaitu pada langkah ini ialah perbaikan setelah dilakukan uji coba pemakaian. Yang ke-10, pembuatan produk massal. Pembuatan produk massal dilakukan setelah produk yang diuji telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengajuan. Dari 10 langkah yang dikembangkan oleh Sugiono, peneliti hanya menggunakan beberapa langkah yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Langkah-langkah yang diadopsi oleh peneliti tentunya masih memuat esensi dari metode penelitian dan pengembangan. Yang B, yaitu prosedur pengembangan. Prosedur penelitian pengembangan sumber belajar interaktif bahasa Indonesia berbasis aplikasi Zoom Meeting pada mata pelajaran intensif untuk siswa kelas 10 SMA terdiri dari 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahap analisis. Yang tahap analisis awal pengembangan perlu dilakukan adanya analisis kebutuhan untuk memperoleh informasi awal untuk melakukan pengembangan suatu produk. Pada tahap ini, membuat kegiatan perumusan. Ada beberapa yang dipakai oleh peneliti sebagai dasar untuk menentukan perlu tidaknya suatu produk itu dibuat, antara lain yang pertama, tingkat verbalitas pesan, yang kedua, pesan yang sesuai, yang ketiga, hubungan guru mapel dengan produk, yang keempat, tingkat urgensi materi, yang kelima, biaya, waktu, tenaga, ketersediaan bahan, dan ketersediaan produksi. Yang kedua, pengembangan produk. Kegiatan selanjutnya ialah pengembangan produk aplikasi sumber belajar. Setelah melakukan analisis kebutuhan, kemudian diketahui tujuan dan materi pembelajaran yang ingin dibuat sumber belajar. Pengembangan produk terdiri dari 5 langkah utama sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dan menyiapkan draft materi pelajaran yang akan dikemas ke aplikasi sumber belajar. Yang kedua, memilih konten baik gambar maupun video yang akan dikemas dalam aplikasi sumber belajar. Yang ketiga, validasi produk dan revisi. Kegiatan validasi ahli terdiri dari 2 bagian, yakni validasi terhadap ahli sumber belajar dan validasi terhadap ahli media. Selanjutnya, uji coba skala kecil. Setelah dilakukan validasi ahli dan revisi produk awal yang dihasilkan uji coba pada skala kecil. Kelima, uji coba skala besar dan produk jadi. Setelah pengujian produk awal berhasil, selanjutnya produk yang sudah direvisi diuji coba ke dalam skala yang besar. Selanjutnya A, uji coba prosedur. Uji coba produk dalam penelitian berjudul pengembangan sumber belajar interaktif bahasa Indonesia berbasis aplikasi Zoom Meeting pada mata pelajaran intensif untuk siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Setengah Temila dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat kelayakan dari produk yang dihasilkan. Uji coba produk ini terdiri dari beberapa subbagian, yaitu yang pertama, desain uji coba. Sebelum diuji coba kepada siswa, aplikasi yang dibuat akan dinilai terlebih dahulu oleh dosen ahli sumber belajar, ahli media, dan ahli teknis. Kedua, subjek uji coba. Subjek uji coba yang akan dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Setengah Temila. Yang ketiga, jenis data. Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari kuesioner dalam tahap perumusan yang diisi oleh siswa dan wawancara kepada guru. Yang keempat, instrumen pengumpul data. Penelitian ini memiliki 2 jenis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang kelima, teknis analisis data. Berikut ini adalah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan oleh peneliti.
Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Selamat siang.